Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat pesan gembala, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu lewat pesan gembala, Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, dan biarlah kami terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul pesan gembala saat ini ialah dipanggil untuk melayani. Kita baca di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan bukan berbicara tentang pilihan atau selera. Ada banyak orang Kristen yang mau melayani Tuhan tetapi masih pilih-pilih jenis pelayanan. Ada pula yang mau melayani Tuhan kalau moodnya lagi bagus, kalau lagi happy. Saudara, masalah, persoalan yang datang dalam kehidupan kita bukanlah penghalang untuk kita tetap ada dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan adalah sebuah wujud ketaatan dan kerendahan hati untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Mengingat waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk kita melayani Tuhan. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, menjadi benar tidaklah cukup. Hidup orang percaya harus disertai dengan pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sangat sedikit. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab pelayanan hanya kepada para pendeta, kepada full timer, ya, sebab mereka tidak akan mampu walaupun sudah mengerahkan semua energi yang ada. Mereka tidak akan mampu menjangkau jiwa-jiwa secara penuh, karena di luar sana tidak terhitung jumlahnya jiwa yang harus dilayani. Banyak tuaian, saudara, tapi yang bekerja sedikit, kata firman Allah. Yang harus diperhatikan adalah melayani Tuhan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan tanpa kesiapan hati. Melayani Tuhan bukan asal-asalan, saudara. Ya, jangan kita asal melayani atau kita terburu-buru terlibat dalam suatu pelayanan jika pada akhirnya kita tidak setia. Jangan kita terburu-buru menyatakan saya mau melayani, tapi kita tidak pikir baik-baik. Sebab pelayanan bukan asal dilakukan, saudara. Kita harus melakukan dengan setia dan tekun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih setia adalah kata kunci bagi setiap orang yang mau melayani. Kasih setia adalah kunci bagi kita untuk dapat melayani seumur hidup. Tidak sedikit orang Kristen pada awalnya tampak antusias sekali mau melayani Tuhan. Semangat luar biasa, tidak pandang cuaca, ya. Tetapi saudara, pada akhirnya mereka mundur dari pelayanan. Sebab pelayanan yang mereka lakukan tidak didasari oleh kasih kepada Tuhan. Jadi kasih setia adalah kunci untuk kita bisa melayani Tuhan seumur hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita tidak cukup hanya menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya mendengarkan firman Allah. Kita tidak cukup hanya pergi ke gereja. Kita tidak cukup hanya mengembalikan persepuluhan, membawa korban tatangan, membantu pembangunan gereja. Tapi kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya katakan tadi, tidak cukup kita benar, saudara. Tapi kita juga harus melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari, siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Inilah waktunya kita melayani Tuhan. Ada banyak bidang pelayanan yang Tuhan bisa percayakan kepada saudara. Kalau saudara mau buka hati, kalau saudara mau berkata, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Dan ingat saudara, melayani Tuhan bukan asal-asalan. Harus didasari kasih kepada Tuhan. Melayani Tuhan bukan asal kita lakukan, saudara. Ya, tidak asal-asalan, buru-buru, tapi diperlukan kesiapan hati untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Ingat saudara, kita bukan hanya sampai dibaptis, beribadah, melakukan aturan-aturan gereja dan lain sebagainya. Tapi yang penting saudara, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga diminta untuk melayani Tuhan. Tidak semua harus jadi pendeta, tidak semua harus jadi penginjil, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan harus melayani Tuhan dengan bidang yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Terpuji Tuhan, diberkatilah kita semua yang mau melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Nasihat-Mu sudah kami dengarkan, dan biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, dan berikan kami kesanggupan untuk kami terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, bagikan juga kepada teman agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.